Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi teori VSAPR dan bagaimana cara menghitungnya, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Jadi VSAPR ini biasanya itu digunakan untuk menentukan atau meramalkan bentuk 3 dimensi dari molekul sederhana yang dinotasikan sebagai A, XM, dan EN. A, XM, EN. Nah, contoh molekul yang saya ambil untuk VSAPR ini adalah oksigen difluorida. Pertama-tama, sebelum kita menghitung nilai A, XM, dan EN, itu kita harus menggambarkan struktur Lewisnya terlebih dahulu. Oke. Struktur Lewis dari OF2 ini adalah sebagai berikut ya. Nah, kita dapat menentukan A. A itu apa? A itu adalah atom pusat. Atom pusat dari OF2 ini adalah O. Nah, kenapa O? Karena biasanya atom pusat itu disebutkan pertama kali ya dalam suatu senyawa seperti CaCl2 berarti Ca yang merupakan atom pusat, NH3 berarti N yang merupakan atom pusatnya. Lalu XM. XM itu adalah jumlah atom yang terikat pada atom pusat. Ya. Kita lihat ada 2 atom F dan F yang terikat pada atom pusat, berarti ada 2. Lalu EN. EN itu adalah jumlah pasangan elektron bebas yang terdapat pada atom pusat. Pada atom O itu terdapat 2 pasangan elektron bebas ya. Berarti kita tulis di sini 2. Oke. Nah, setelah kita tahu nilai M dan N-nya, kita dapat menentukan bilangan steriknya. Bilangan sterik itu adalah M plus N. Berarti 2 ditambah 2 ya. Bilangan steriknya itu 4. Nah, saatnya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Pertama-tama itu gambarkan struktur Lewis ya. Struktur Lewisnya itu sudah digambarkan seperti ini. Oke. Berarti nah, lalu kita pertanyaan nomor 2 itu, berapa banyak atom yang terikat atau elektron bebas pada atom pusat? Ada 2 ya. 2 atom ya. Berarti sama saja nilainya seperti M. Oke. 2. Lalu bentuk molekulnya apa dan berapa bilangan steriknya? Nah, untuk menentukan bentuk molekulnya, kita dapat lihat di sini ya, bahwa OF2 itu berhibridisasi sp3. Nah, karena dia berhibridisasi sp3, oleh karena itu geometri domain elektronnya adalah tetrahedral. Nah, kita di sini karena si O ini ya, atom O ini hanya mengikat dua atom saja, oleh karena itu geometri molekulernya adalah bent ya, atau dalam bahasa Indonesia itu berarti bengkok ya, seperti yang telah saya gambarkan kalau dia ini bengkok ya, bengkok ke bawah, sama seperti H2O itu juga molekulnya bengkok ya, seperti ini. Oke ya. Nah, bengkok ini atau nama lainnya itu planar V, sama saja ya, bengkok dengan planar V. Berapa bilangan sterik? Bilangan sterik tadi sudah kita tentukan ya, yaitu 4. Oke. Nah, berapa sudut ikatan pada molekul tersebut? Karena OF2 ini berhibridisasi sp3, maka ya, seluruh molekul yang berhibridisasi sp3 itu mempunyai sudut ikatan sebesar 109,5 derajat. Lalu pertanyaan terakhir, dihitung muatan formalnya. Oke. Rumus dari muatan formal ya, MF, kita singkat saja MF, yaitu elektron valensi dikurang dengan elektron bebasnya ya, jumlah elektron bebas dikurang dengan ikatan di sekitar atom. Kita menghitung muatan formal itu per atom ya, per atom atau per unsur. Oke, pertama-tama kita hitung muatan formal dari O. Muatan formal dari O ya. Elektron valensi dari O itu berapa? 6 ya. Berarti 6 dikurang dengan elektron bebas. Elektron bebas yang terdapat pada O itu ada 1, 2, 3, 4. Oke, elektron bebas ya, bukan pasangan elektron bebas. Jadi ada 4. Nah, ikatan di sekitar atom ya. Ikatan di sekitar atom O itu ada 2 ya. 1, 2. Berarti hasilnya itu 0.
Lalu muatan formal dari F. Elektron valensi dari F itu kan 7 ya, dikurang dengan elektron bebas ya. Elektron bebas antara P pada F itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang dengan 6. Ikatan di sekitar atom. Ikatan di sekitar atom dari F itu 1 ya. Cuma 1. Dia hanya mengikat 1 saja. Oke, 1. Hasilnya juga 0. Nah, ingat ya. Ini nilai muatan formal ini untuk per unsur, per atom ya. Jadi kalau MF-nya ini saya tuliskan hanya 1, berarti untuk MF yang satunya lagi dia pasti sama ya jawabannya ya. Nah, untuk muatan formal itu alangkah baiknya ya, atau jawaban yang benarnya itu adalah 0. Sebisa mungkin muatan formal itu memang harus 0. Dan sebenarnya untuk mencari data-datanya itu seperti bentuk molekul, sudut ikatan, itu dapat kita cari di internet saja. Datanya tinggal kita cocokkan saja dengan data yang kita peroleh. Oh ya, untuk OF2 ini kan berarti dia bentuknya bagaimana? A, X ya. Kita lihat di sini. M-nya itu nilainya 2. Berarti AX2 E-nya berapa? 2 ya. Berarti E2. Nah, kita cocokkan data AX2E2 ini dengan data yang ada di internet ya. Dan data yang saya dapat itu adalah bahwa jika molekulnya itu bernotasikan AX2E2, bentuk molekulnya adalah planar V dan sudut ikatannya adalah 109,5 derajat. Sekian dari penjelasan saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.